Halo, salam sehat. Kembali berjumpa dengan saya, tim Biosains HM 2020. Baik, kali ini kita akan membahas tentang struktur penyusun mitokondria. Mitokondria dijumpai pada hampir semua sel eukariotik. Mitokondria berada di dalam sitoplasma sel dan merupakan salah satu organel sel yang terbesar yang terdapat di dalam sitoplasma. Mitokondria disebut sebagai tempat atau rumah produksi energi di dalam sel karena dapat mengubah energi dari makanan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan oleh sel. Bentuk mitokondria ini bervariasi, mulai dari bentuk spherical hampir bulat hingga bentuk oval memanjang atau elongated oval. Mitokondria memiliki ukuran panjang 1–10 mikrometer. Jumlah mitokondria ini bervariasi di dalam sel, dapat memiliki ratusan bahkan ribuan mitokondria bergantung pada tingkat aktivitas metabolisme selnya. Mitokondria tersusun atas dua membran. Masing-masing membran merupakan bilayer fosfolipid dengan kumpulan protein yang tertanam di dalamnya. Struktur membran luas halus, sedangkan struktur membran dalam berlekuk-lekuk membentuk banyak lipatan ke arah dalam mitokondria yang disebut dengan krista. Membran dalam ini membagi mitokondria menjadi dua ruangan internal. Ruangan pertama adalah ruang intermembran, yaitu ruangan sempit di antara membran luar dan membran dalam. Ruang kedua adalah matriks mitokondria, yaitu ruangan yang dilingkupi oleh membran dalam. Lipatan-lipatan ke dalam pada area permukaan krista merupakan permukaan tempat kerja atau terjadinya reaksi-reaksi kimia pada mitokondria. Krista ini membuat membran dalam mitokondria mempunyai suatu permukaan yang luas yang dapat meningkatkan produktivitas respirasi seluler. Membran dalam pada mitokondria ini bersifat selektif permeabel terhadap molekul-molekul seperti asam pirufat dan adenosin trifosfat atau ATP. Pada krista inilah terjadi ekstraksi gula dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan ATP, di mana ATP ini merupakan sumber energi utama bagi sel. Ruangan di antara krista disebut dengan matriks, berisi larutan kental mengandung banyak enzim, koenzim, air, dan molekul lain yang terlibat di dalam respirasi seluler. Sehingga mitokondria ini merupakan pusat atau tempat respirasi seluler, di mana produk akhirnya menghasilkan bahan bakar atau energi untuk aktivitas seluruh sel. Organel mitokondria ini juga terlibat dalam proses sel lainnya, seperti pembelahan sel dan pertumbuhan sel, serta terlibat juga dalam proses matinya sel-sel. Mitokondria disebut juga sebagai organel sel semi-autonomus karena memiliki DNA dan ribosom sendiri, serta mampu membuat protein sendiri. Namun, sebagian kebutuhan masih bergantung pada sel, misalnya untuk proses bereplikasi dan bertumbuh. Demikian struktur penyusun mitokondria yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.